Selamat datang di Meme TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama terbaik yang dibintangi oleh Ji Chang-wook, aktor yang terkenal dengan drama actionnya. Nomor 10, Secret Love. Secret Love berkisah tentang drama asmara omnibus yang menampilkan 5 kisah cinta yang berbeda yang dibintangi oleh anggota grup idol Kara. Salah satunya adalah mendiang Gohara yang juga membintangi City Hunter. Tema yang diangkat dalam drakor ini adalah cinta pertama, metode kencan dalam cinta dan dalam putus cinta, cinta yang tak terbalas, dan cinta abadi. Dalam Secret Love, Ji Chang-wook berperan sebagai guardian angel alias malaikat penjaga. 그 여자를 보는 민혁이 눈. Nomor 9, Smile Again. Drama dengan jumlah 159 episode ini menceritakan tentang seorang pemuda asal Amerika bernama Carl Lager yang diperankan oleh Ji Chang-wook, yang diadopsi dan dibesarkan oleh Anna Lager yang diperankan oleh Do Ji-won yang berasal dari Korea Selatan. Untuk bisa melindungi ibunya yang memiliki sedikit keterbelakangan mental, Carl bekerja dengan sangat keras. Akhirnya, pada suatu hari, Carl dan ibunya pergi berkunjung ke Korea untuk bisa mengikuti kompetisi skating lintasan pendek. Di negara itu pula, Carl menemukan cintanya yang sedang berusaha menemukan sang ayah. 나가고 싶어. 안 돼. 완전히 다 치료될 때까지 여기 있어. 싫어. 병원 냄새도 싫고 여기 또 무서워. 엄마. Nomor 8, Bestseller Vegetable Store. Drama ini bercerita tentang kehidupan Han Tae yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Saat masih remaja, ia tinggal bersama nenek dan adiknya Han Tae-in yang diperankan oleh Lee Se-young. Selain itu, ia juga memiliki kekasih yang ia cintai bernama Jin Jin-sim yang diperankan oleh Wang Ji-hye. Namun, karena sebuah tragedi, keduanya terpaksa berpisah. Beberapa tahun kemudian, Tae yang sudah dewasa berusaha untuk mempunyai cita-cita sebagai penjual sayur. Ia memulainya dari nol. Di tempat kerja, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Mok Ga-hoon yang diperankan oleh Wang Ji-hye tanpa mengetahui bahwa gadis itu adalah cinta masa lalunya. Awalnya, semua berjalan mulus ketika Mok Ga-hoon kemudian tahu siapa Tae yang sebenarnya. Walaupun gadis itu masih mencintai pria itu, namun ia tetap merahasiakannya. Belakangan ini, ia justru malah diharuskan untuk meninggalkan Tae yang untuk kedua kalinya. 역시 처음이 힘들지 두 번째부터는 자동이구나. 얼굴만 들이대니까 바로 눈을 감네. Nomor 7, Five Fingers. Jae Yong-rang, seorang istri dari seorang lelaki kaya raya pemilik perusahaan piano Bosong yang bernama Yo Man-se, juga seorang ibu penyayang bocah lelakinya yang belajar keras untuk menjadi pemain piano nomor 1, Yo In-ha, yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Yong-rang telah mengorbankan banyak agar bisa menikah dengan Yo Man-se yang kaya raya. Man-se mencintai Yong-rang dengan berlebihan dan tak pernah merasa cukup dengan cinta Yong-rang sehingga terobsesi untuk menyakitinya. Untuk itu, dia membawa Ji-ho yang diperankan oleh Jo Ji-hoon, bocah lelaki miskin yang usianya sedikit di atas In-ha. Man-se mengatakan bahwa Ji-ho adalah anak hasil dari hubungannya dengan perempuan lain sebelum dengan Yong-rang. Parahnya, Ji-ho seorang bocah yang jenius musik. Dia memiliki bakat alami bermain piano. Maka kehadirannya di rumah Yong-rang seperti malapetaka dan ancaman bagi In-ha
yang digadang-gadang ibunya untuk menjadi pewaris Posung. Nomor 6. Melting Me Softly. Dalam drama ini, Ji Jong-wook berperan sebagai Ma Dong-chan, seorang produser televisi yang memutuskan ambil bagian dalam acara variety show berupa pembekuan badan selama 24 jam. Bersama seorang sukarelawati lainnya yang bernama Ko Mi-ran, diperankan oleh Woo Ji-ah. Namun, karena suatu kecelakaan, bukannya 24 jam, mereka malah dibangunkan 20 tahun kemudian, di mana orang-orang di sekitarnya telah menjadi tua, termasuk pacar Ma Dong-san yang bernama Na Ha-young, yang diperankan oleh Yoo Se-ah, yang setia menunggunya. Masalah lainnya, untuk bertahan hidup, Ma Dong-chan dan Ko Mi-ran harus menjaga suhu tubuh mereka agar rata-rata menjadi 31,5 derajat Celcius. Untuk itu, mereka harus bekerja sama menjaga tubuh mereka tetap hangat. Hubungan mereka pun berkembang secara otomatis. 야, 내가 그만해요. 내가 얼마나 건강한 남자인데. 왜 이래? 창피해 진짜. 또 저 자식이랑 노닥거리냐? 노닥은 무슨 노닥? 말 좀 올드하게 하지 마. Nomor 5. K2. Di K2 adalah drama action yang berkisah tentang Ji Jang-wook yang diperankan Kim Jae-ha, adalah mantan tentara bayaran. Ketika di Irak, ia dijebak karena pembunuhan kekasihnya Rainya, seorang warga sipil. Akibatnya, dia melarikan diri dan menjadi buron. Kim Jae-ha pun kembali ke Korea Selatan dan secara kebetulan ditawari untuk bekerja sebagai pengawal oleh Choi Yo-jin, pemilik perusahaan keamanan JSS dan istri dari calon presiden Jae Si-jun. Dia menerima pekerjaan tersebut dengan imbalan atas akses sumber daya yang dia butuhkan untuk membalas dendam pada kandidat presiden lainnya, Park Kwon-soo, yang sebelumnya memerintahkan untuk membunuh kekasihnya. Sementara itu, JH ditugaskan untuk menjaga Go-ana yang diperankan oleh Yoona SNSD, putri tersembunyi dari Jang Se-jun yang hidupnya selalu terancam oleh Yo-jin, ibu tirinya. Ana, yang hidup menyendiri dan kesepian sepanjang hidupnya, mulai mengandalkan JH. Kim Jae-ha mulai menunjukkan kepedulian padanya, berusaha melindungi dengan segala cara. Mereka perlahan-lahan jatuh cinta satu sama lain, yang membuat JH terpecah antara harus bekerja dengan sekutunya, Yo-jin, untuk membalas dendam dan melindungi cintanya yang baru ditemukan pada diri Ana. 알겠어. 안 그럴게. 쌀하네. 그러게. 근데 이제 괜찮아. 왜? 잠깐 기다려봐. Nomor 4. Backstreet Rookie. Drama ini adalah drakor komedi romantis yang diangkat dari sebuah webtoon mengisahkan tentang Choi Dae-yoon yang diperankan oleh Ji Jang-wook, seorang pria yang tak sengaja bertemu dengan sekelompok cabe-cabean. Salah satunya adalah Jung Se-byul yang diperankan oleh Kim Yoo-jung. Preman cewek ini tak segan untuk meminta pria yang lebih tua darinya untuk membelikannya rokok. Setelah 4 tahun berlalu dari pertemuan random dua orang ini, tepatnya saat Dae-yoon berusia 33 tahun, ia membuka toko kecil selepas ia berhenti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan besar. Saat membuka lowongan untuk pekerja paruh waktu yang ditugaskan untuk shift malam, Choi Dae-hyun tak menduga bahwa Jung Se-byul melamar pekerjaan itu. Jung Se-byul sekarang berstatus sebagai mahasiswi. Lalu ia mempekerjakannya karena ia tak ingin lagi menjadi troublemaker atau wanita pembuat onar. Nomor 3. Suspicious Partner. Serial ini akan bercerita tentang kehidupan No Ji-wook yang diperankan oleh Ji Jang-wook dan Eun Bong-hye yang diperankan oleh Nam Ji-hyun. Keduanya
menjadi sasaran oleh seorang pembunuh berantai yang mengidap penyakit amnesia atau hilang ingatan. Karena penyakitnya itu, si pembunuh terus berusaha dan mencoba untuk membunuh mereka berdua. No Ji-wook sendiri adalah seorang jaksa penuntut yang beralih profesi sebagai pengacara swasta di sebuah firma hukum yang kuat. Sementara itu, Eun Bong-hye adalah seorang jaksa penuntut yang bekerja sama dengan jaksa Cha Yeol-jung yang diperankan oleh Go Na-ra, mantan pacar Ji-wook yang sangat ingin kembali bersamanya. Dan Bong-hye bekerja juga di firma hukum No Ji-wook. Pengacara Ji Hyun-yuk yang diperankan oleh Choi Tae-jun adalah teman keluarga lama Ji-wook, tapi di antara mereka timbul kebencian tentang keadaan keluarga mereka. 안 돼. 이게 아닌데? Nomor 2, Empress Ki. Dikisahkan, Genghis Khan membangun sebuah kerajaan yang membentang luas di Asia Timur dan Eropa Timur. Pada masa itu, ada seorang wanita yang bernama Ki Seung-yang yang diperankan oleh Ha Ji-won yang memegang kekuasaan luar biasa di dinasti Yuan yang didirikan oleh Genghis Khan selama 37 tahun. Dia bukan keturunan Mongol atau Cina Han. Dia berasal dari Goryeo, sebuah kerajaan kecil di timur jauh. Dia dibawa ke Mongol yang sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya dan dijadikan sebagai seorang Gongyo atau wanita istana. Walaupun berstatus rendah, ia kemudian menikah dengan Kaisar Tahuan yang diperankan oleh Ji Jang-wook. Namanya pun berganti menjadi Empress Ki. Empress Ki adalah salah satu drama Korea terbaik yang banyak memenangkan penghargaan. 이렇게 예쁘면 내가 책이 눈에 들어오겠느냐. Nomor 1, Healer. Healer berkisah tentang sebuah insiden berusia puluhan tahun yang melibatkan sekelompok 5 kolega yang mengelola stasiun penyiaran pro-demokrasi ilegal selama Republik Kelima di Korea Selatan. Insiden ini menyatukan 3 orang yang berbeda. Seorang kurir malam ilegal dengan nama sandi Healer yang diperankan oleh Ji Jang-wook yang memiliki keterampilan bertarung terbaik. Seorang reporter dari situs berita tabloid kelas 2 yang diperankan oleh Park Min-young dan seorang jurnalis terkenal di stasiun penyiaran utama yang diperankan oleh Yoo Ji-tae. Dalam upaya mengungkapkan kebenaran dari peristiwa tahun 1992 itu, mereka tumbuh menjadi reporter yang jujur. 너는 겁 안 나. 너 내가 누군지 몰라? 내가 너한테 숨기는 게 얼마나 많은지 너는 짐작도 안 가지. 상관없어. 내가 아마